Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza, dan di video kali ini kita mau bahas updatean terkait dengan Fi Network, Sidra Bank, dan juga Kekor kawan-kawan ya. Jadi nanti kita bakal lihat apa aja updatean terbaru dari 3 aplikasi mining yang lagi booming ini. Sebelumnya jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya, tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi jika Bangza mengupload video. Oke, yang pertama ada Fi Network. Ini diupdate oleh core team 1 jam yang lalu kawan-kawan ya. Ini terkait dengan fitur terbaru dari Fireside. Fireside Forum mungkin merupakan masa depan Web3 dan dengan tautan web kami juga menggabungkan yang terbaik dari Web 2. Kini Pioneer dapat menghubungkan sumber eksternal dalam Fireside Forum untuk pengalaman konten yang lebih kaya. Lihat fitur berbagi baru yang keren ini. Nah, jadi di sini core team mengatakan ada fitur baru untuk share ya teman-teman ya, untuk berbagi di Fireside. Coba kita cek. Jadi ini yang dimaksud teman-teman ya. Kalau kita misalnya klik tombol share ini, kita bisa mengcopy link dari informasi ataupun postingan orang lain yang tentunya bisa juga kita share ke Facebook dan juga Twitter. Selain itu, jika ada postingan dari orang lain dan kita ingin nge-share-nya juga atau membuka artikel atau mungkin itu bersifat link dari pihak ketiga, kita tinggal klik aja tombol yang ini 1 kali, terus kita akan langsung dibawa ke halamannya. Ini updatean terbaru untuk Fireside dan ini jelas sangat memudahkan para pionir dalam pengaplikasian Web3 dan Web 2 di Fireside Forum kawan-kawan ya. Oke, ini updatean yang pertama. Pada tanggal 4 kemarin, Fi Network mengumumkan melakukan perekrutan untuk orang yang bisa membuat aplikasi hebat. Ini tuh diumumkan di semua media sosialnya Fi Network, baik di Telegram, baik di Twitter, bahkan di aplikasi mining kita di aplikasi Fi Network. Dan belakangan ini kita melihat begitu banyak perekrutan yang dilakukan oleh core team secara transparan di media sosialnya. Tempo hari mereka melakukan perekrutan untuk ahli blockchain dan hari ini mereka mengumumkan akan merekrut orang yang mampu membuat aplikasi hebat. Apakah ini tanda-tanda bahwa core team tengah bergerak menuju open mainnet dan sedang mempersiapkan segala sesuatunya? Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik. Biasanya Justin Lee yang merupakan salah seorang moderatornya Fi Network, ya dia nggak terlalu berlebihan dalam memposting sesuatu. Tetapi beberapa jam yang lalu, gua ngeliat Justin Lee memposting terkait dengan harga Fi Network. Sedangkan seorang Justin Lee tentu sangat paham bagaimana kondisi enclosed mainnet saat ini. Di sini dia mengatakan, dengan harga $10.000 per Pi, menurut Anda apakah Anda akan mencapai kebebasan finansial? Aduh, jangankan 10.000, jangankan harga global consensus value. $1.000 aja untuk harga 1 Pi itu tentu sudah memberikan financial freedom bagi orang-orang yang bersyukur tentunya. Coba dikalikan saja kalau seandainya minimal $1.000 per Pi aja, dikalikan dengan jumlah Pi yang kalian miliki, dikalikan dengan harga 14 atau mungkin 15.000, itu udah berapa banyak uang yang kalian miliki. Itu jika $1.000. Bagaimana jika $10.000 atau mungkin harga global consensus value? Tetapi terlepas dari ini semua, Bangza tidak mau berasumsi terhadap harga. Karena harga itu nggak ditentukan oleh urat leher dan juga jempol tangan. Tetapi ada banyak faktor sebagaimana yang sering Bangza jelasin di video-video sebelumnya. Ya, paling tidak hal-hal semacam ini bisa menjadi angin segar dan juga imun buat kita semua. Oke, lanjut. 8 jam yang lalu, Pi News mengupdate informasi ataupun mungkin asumsi terkait dengan apakah Fi Network bakal listing di exchange atau enggak. Katanya, keputusan ini diserahkan kepada bursa. Namun hal ini hanya dapat dilakukan pada mainnet terbuka mendatang dan tidak dapat pada mainnet tertutup saat ini. Nah, ini terkait akankah Pi dicatatkan di bursa. Sebenarnya jika teman-teman buka lagi white paper-nya Fi Network, di situ tertera jelas bahwa Fi Network akan berada di exchange ataupun di bursa setelah open mainnet. Silakan teman-teman cari itu kalimat di white paper. Itu ada kalimat dari core team sendiri yang mencatatkan di white paper. Nah, terkait apakah bursa menerima atau enggak, ya sekarang aja kalian bisa lihat kawan-kawan.
bagaimana IOU dari Fi Network yang berada di Huobi, bagaimana dengan IOU yang berada di Binance, dan lain sebagainya. Artinya masih dalam kondisi IOU aja, bursa-bursa ini sepertinya sudah siap menyambut open mainnet Fi Network dan ikut melakukan pencatatan di bursa mereka. Dan sudah barang pasti hal itu bisa dilakukan setelah open mainnet. Jadi menurutku Pi News ini belakangan ini apa ya? Udah kayak nggak punya bahan berita lagi mereka nih. Bikin updatean informasi muter-muter, kadang-kadang ngulangin pembahasan yang udah pernah diposting setahun bahkan 2 tahun yang lalu. Padahal yang kita harapkan dari media-media seperti ini, yang katakanlah bisa dipercaya seperti ini, kita tuh pengen updatean yang bener-bener ada loncatan seperti tangga, ada kemajuan. Ya mending kalau memang gak ada informasi gak usah upload gitu loh, daripada ngebanyakin sampah di beranda Twitter. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kita membahas tentang Fi Network, kali ini Bangza menggabungkan beberapa pembahasan, yaitu Fi Network, Sidra Chain, dan juga Kekkor. Karena kalau mau Bangza bahas satu-satu kayaknya agak ribet juga ya, apalagi sebenarnya macam meaning Sidra Chain dan juga meaning Kekkor, Aviv Citizen, OpenX itu sebenarnya Bangza bahas di channel sebelah. Tapi nggak apa-apa lah, karena gue tahu banyak juga teman-teman di sini yang enggak cuma ngegarap Fi Network doang. Nah, terkait dengan Sidra Bank di sini ada updatean yang mengatakan kami mengalami masalah dan peningkatan jaringan. Kami sedang mempersiapkan jaringan utama, jadi harap bersabar. Nah, memang seperti yang kita ketahui belakangan ini Sidra Chain ini sebenarnya juga sudah bergerak menuju jaringan mainnetnya. Tetapi kayaknya masih banyak kendala yang terjadi dengan Sidra Chain ataupun Sidra Bank. Sempat kemarin beberapa kali itu jaringan mereka ini sempat banyak sekali bug, kemudian pernah juga diretas, bahkan sempat dimasukin virus. Kayaknya sih saat ini Sidra Bank masih banyak berbenah sebelum menuju ke jaringan mainnet. Dan sedikit informasi juga buat kawan-kawan bahwasanya Sidra Bank ini nanti setelah dia mainnet dia tidak bisa dibeli, hanya bisa diperoleh melalui penambangan. Dan supply-nya itu tidak terbatas. Jadi teman-teman bisa memperkirakan harganya kalau kondisinya seperti ini. Selanjutnya mengenai Kekkor. Nah, buat teman-teman yang udah melakukan withdraw Kekkor-nya dari aplikasi Kekkor ke Trust Wallet atau mungkin ke MetaMask, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Kekkor selalu tepat waktu dengan roadmap yang telah tercatat di white paper mereka. Dia bilang tanggal sekian seperti ini, ya maka tanggal sekian memang terjadinya seperti ini. Dan beberapa hari yang lalu mereka mengatakan bahwa di tanggal 15 ini akan ada pencatatan dan shape roadmap yang akan diumumkan pada 15 September. Harap tetap tenang dan tunggu pengumuman resmi kami. Jadi ada 14 hari lagi untuk kita melihat updatean terbaru dari Kekkor. Karena di bulan September ini juga akan luncur open mainnet dari Kekkor. Kami sedang menyelesaikan dokumen yang diperlukan untuk diserahkan ke CEX. Setelah mendaftar dan bekerja sama, mereka akan memiliki keputusan akhir. Kami akan menerbitkan detailnya pada akhir Agustus atau awal September. Tetap tenang dan nikmati berpartisipasi dalam Kek Delegate untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan sementara itu. Jadi kemungkinan besar Kekkor ini bakal luncur di bursa tuh di bulan September ini kawan-kawan ya. Sedangkan untuk Sidra Bank masih belum kelihatan, masih agak remang-remang. Dan untuk aplikasi mining OpenX yang berada di jaringan Core Chain, nanti kita bakal bahas di channel Bangza aja kawan-kawan ya. Dan jika ada updatean Fi Network yang menurut Bangza penting buat saya sampaikan ke teman-teman semuanya, tentu saya bakal update lagi di channel ini. Tetap semangat, positive thinking, semoga indah pada waktunya. Gua Bangza, terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.